Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Adri Khalid Pantunai, CGP Angkatan 9 di Kabupaten Morowali Utara, instansi kerja SMP Negeri 1 Lemburaya. Dan kali ini saya bersama rekan saya Pak Fajar Alamsyah sebagai guru IPS. Kemudian saat ini kita akan melaksanakan kegiatan percakapan pra observasi kelas. Ya, bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sangat baik, Pak. Ya, bagus sekali ya, Pak. Jadi kali ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi supervisi pembelajaran, Pak. Iya, Pak. Sebelumnya saya mau jelaskan dulu bahwa tujuan dari kegiatan ini itu untuk pengembangan diri Bapak sendiri. Di mana nanti dalam pengembangan profesi Bapak sebagai pendidik memberikan pembelajaran di kelas kepada murid. Nah, kemudian Pak, jadi kira-kira supervisi yang akan kita laksanakan nanti ada di kelas mana, Pak? Nanti rencananya di kelas 8B, Pak, rencana. Oke, kalau hari tanggalnya, Pak? Untuk harinya kalau tidak ada halangan, Pak, ya, nanti di hari Selasa minggu depan, Pak, tanggal 5 Maret. Oke. Jadi tempatnya 8B hari Selasa tanggal 5 Maret ya, Pak? Iya, Pak. Oke, baik sekali, Pak. Boleh ceritakan tujuan pembelajaran Pak Fajar nanti dalam pembelajaran di kelas itu? Jadi nanti tujuan pembelajarannya, Pak, ada 3 ini. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia, Pak. Kemudian yang kedua, siswa dapat menganalisis reaksi bangsa Indonesia terhadap kedatangan bangsa Barat, Pak. Jadi itu. Yang ketiga, siswa dapat menyajikan kronologi kedatangan bangsa Barat ke Indonesia, Pak. Ya, jadi ada tadi yang pertama menjelaskan latar belakang kedatangan bangsa Barat Indonesia, kemudian menganalisis reaksi bangsa Indonesia terhadap kedatangan bangsa Barat. Iya. Setelah itu menyajikan kronologi kedatangan mereka. Iya. Baik sekali, Pak. Jadi ada 3 itu ya. Iya. Kalau untuk area pengembangan yang Bapak ingin saya observasi nanti ketika memberikan pembelajaran di kelas, itu seperti apa, Pak, area pengembangannya? Untuk area pengembangannya ini ada 2, Pak. Yang pertama dari aspek pengetahuan, yaitu siswa mengetahui dan dapat menguraikan latar belakang dan kronologi kedatangan bangsa Barat ke Indonesia, Pak. Oke. Lalu kalau dari aspek keterampilan, siswa membuat gambar-gambar atau poster rute atau alur perjalanan bangsa Barat hingga sampai ke Indonesia, Pak. Iya. Itu. Jadi di situ area pengembangan yang ingin saya observasi nanti ya, Pak. Iya. Yang pertama itu dari aspek pengetahuan di mana siswa mengetahui dan menguraikan bagaimana datangnya bangsa Barat tersebut. Kemudian keterampilannya mereka dalam menyajikan gambar atau poster peta kedatangan atau rute alur perjalanan bangsa Barat ke Indonesia. Ya, baik sekali, Pak. Kalau boleh tahu strategi yang Pak Fajar siapkan seperti apa nanti, Pak, dalam pembelajaran itu? Untuk strateginya nanti rencana saya menggunakan rancangan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan kesadaran sosial emosional. Kemudian model yang saya gunakan, model pembelajarannya yaitu menggunakan discovery learning dengan pendekatan saintifik. Lalu metode pembelajarannya menggunakan diskusi kelompok dan penugasan, Pak. Ya, jadi dari berarti RPP Bapak nanti yang disediakan itu yang berdiferensiasi dan terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional ya, Pak? Iya. Ya, baik sekali, Pak. Kemudian modelnya discovery learning, pendekatan saintifik dan metode diskusi dan penugasan. Iya, betul, Pak. Ya, oke. Kalau alat dan media yang disiapkan seperti apa, Pak? Alat dan medianya nanti menggunakan materi PowerPoint, kemudian ada penayangan video, Pak. Menggunakan laptop dan LCD proyektor. Mungkin ada yang lain, Pak, yang seperti alat peraganya begitu? Ada juga menggunakan ini, Pak, peta penjelajahan samudra bangsa Barat sampai ke Indonesia, Pak. Ya. Berarti siswa diberikan peta nanti Iya, betul, Pak. melakukan Jadi peta gambaran atau rute-rute bangsa Barat
hingga sampai ke Indonesia. Indonesia. Iya, baik sekali Pak. Ya oke Pak, karena kita dibatasi oleh waktu, terima kasih atas kesempatan untuk melakukan percakapan prasupervisi ini ya Pak. Saya rasa yang Bapak siapkan tadi dari tujuan, area pengembangan dan strategi sudah sangat baik. Tinggal nanti saya akan melakukan observasi kelas, melihat apakah ini sudah berjalan dengan bagus ya Pak. Untuk observasi kelasnya kita akan bertemu lagi di sesuai jadwal yang telah Bapak sediakan, yaitu di 8B hari Selasa tanggal 5 bulan 3 ya Pak. Nah, nanti kita jumpa di sana Pak. Terima kasih telah bersedia melakukan percakapan prasupervisi kali ini Pak. Sama-sama Pak. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya, alhamdulillah kalau baik. Ada yang tidak hadir? Ada. Ada. Ya nanti kalian di absen. Sebelum kita mulai, silakan dipimpin satu orang berdoa dulu. Teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, mari saja kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, sebelum kita mulai belajar, kita menyanyikan lagu nasional dulu ya. Ya, membuka semangat nasionalisme kita ya. Ya, semua silakan berdiri. Ya, sebelum mulai belajar, kita breathing dulu ya, sedikit ya. Untuk melatih konsentrasi ya, untuk melatih konsentrasi, kita breathing dulu. Yang kalian adalah gimana caranya kalian menghubungkan angka 1 dengan pasangannya, 1 ya, 2 dengan 2, 3 dengan 3, tapi jangan sampai garisnya itu memotong ya. Jadi dia punya jalur sendiri ke pasangannya, menuju pasangannya. Jangan ngitung pasangan orang ya, gitu ya. Coba dipikirkan yang sudah kira-kira bisa, silakan maju. Coba Okta, ini Okta mencoba coba. Jangan sampai menabrak garis yang lain ya. Sudah langsung tahu Okta. Oke, tepuk tangan Okta. Nah, sebelum kita belajar, kita perlu membuat ini kesepakatan kelas dulu ya. Kesepakatan kelas. Jadi supaya nanti pembelajaran kita bisa berjalan dengan baik dan teratur dan tertib ya, kita buat kesepakatan kelas dulu. Jadi di sini sudah saya buat beberapa poin-poin yang perlu kita sepakati. Coba kamu baca. Kemudian misalkan
Ada yang mau menambahkan? Nanti bisa ditambahkan lagi. Kalau ada yang mau menambahkan, nanti kamu tuangkan di sini ya. Kesepakatan apa yang ingin kamu tambahkan di situ? Nanti pakai spidol. Kira-kira apa yang mau ditambahkan di situ? Ya. Kemudian langsung kamu tempel di papan. Di sini sudah ada poinnya. Yang pertama tepat waktu ya, tepat waktu masuk kelas. Kemudian berpenampilan rapi ya, penampilan rapi diperhatikan. Kalau sudah ditulis langsung tempel di sini. Maju sampai ke depan. Di papan, di sampingnya layar. Ini baru kita pilih. Oke, sudah semua ya? Kalau gitu saya langsung baca satu-satu. Yang pertama, ini dari Yohanes kayak. Tidak boleh makan di dalam kelas. Bagaimana? Sepakat ya? Sepakat ya? Tidak boleh makan di dalam kelas ya? Oke, bungkus. Yang kedua, dilarang memakai topi di dalam kelas. Ya, dilarang memakai topi di dalam kelas. Bagaimana? Oke, lurus ya. Dilarang memakai topi di dalam kelas. Artinya itu perlu kalian perhatikan. Jangan sampai dilakukan saat pembelajaran di kelas ya. Jadi sebelum masuk materi, ini ada yang perlu kita ketahui bersama bahwa dalam pembelajaran ini nantinya ada tujuan pembelajaran yang perlu kamu ketahui. Setelah melakukan serangkaian kegiatan pembelajaran pada hari ini, diharapkan yang pertama, siswa dapat menjelaskan latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Ya. Yang kedua, siswa dapat menganalisis reaksi bangsa Indonesia terhadap kedatangan bangsa Barat. Jadi nanti ada penilaian yang perlu kamu ketahui, ya, penilaian yang akan dilakukan. Yang pertama itu diskusi. Dalam diskusi kelompok nanti akan dinilai ya, bagaimana keaktifan kamu di dalam kelompok itu. Kemudian tanya jawab dan penugasan, nanti ada tugas yang diberikan ya. Itu penilaiannya. Membaca dulu, membaca buku. Tadi coba kamu baca tadi yang sudah diberikan masing-masing tokoh itu. Nah, itu kamu baca dulu. Nanti berkaitan dengan tugasnya nanti. Sudah sampai mana di buku ini? Itu sudah selesai. Baca dulu. Bagaimana perjalanan tokoh tersebut bisa sampai ke Indonesia, itu kronologinya bagaimana, supaya dibaca dulu. Akan saya bentuk kelompok. Kelompoknya langsung saya tentukan. Di sini adalah kelompok Cornelis de Houtman ya. Cornelis de Houtman. Jadi kamu tugasnya adalah mencari bagaimana perjalanannya Cornelis de Houtman itu bisa sampai ke Indonesia ya. Kemudian yang kedua tadi Alfonso. Kemudian tugasnya adalah nanti saya kasih kertas, saya berikan kertas di sini kalau potong.
kamu gambarkan peta dunia di sini. Lalu kamu gambarkan rute perjalanan tokoh yang sudah ditentukan tadi ya. Sudah dapat masing-masing kan? Nah, perjalanan tokoh tersebut itu rutenya kamu gambarkan pakai garis. Boleh putus-putus, boleh langsung garis, atau warna-warni terserah. Enaknya kamu ya. Kamu gambarkan garis-garisnya. Dia transit di mana, lalu mengelilingi benua apa, itu kamu gambarkan rutenya ya. Kemudian nanti kamu presentasikan, kamu jelaskan di depan. Oke, paham ya? Paham. Jadi saya kasih satu-satu. Belanda itu kecil sekali ya, kecil sekali di pesisir. Coba lihat di peta. Siapa yang dapat Belanda? Belanda. Carinya di Eropa, Belanda. Peta Belanda itu kecil. Spanyol menuju ke barat. Agama ya? Vasco da Gama dari mana? Dari Portugis. Dari Portugis, artinya Portugal. Di mana Portugal? Letaknya di sini kan? Nah, berarti berangkat dari sini. Kamu kasih garis, dia kemana setelah dari Portugal? Ini tadi dari Spanyol. Mana Spanyol? Ini sudah. Ini salah, bukan Spanyol. Ini Afrika. Spanyol itu di mana? Dia dekat dengan Portugal. Oke, semuanya sudah ya? Sudah. Jadi sekarang saatnya silakan maju untuk presentasi ya. Saya langsung tunjuk, silakan maju kelompoknya Ferdinand Magelhaens. Silakan maju pertama. Kamu berdiri di sini, berdiri di sini. Berdiri di sini semua berdiri di sini. 1519 dengan dibantu oleh Juan Sebastian Elcano, ia berhasil mencapai Kepulauan Filipina. Tetapi Ferdinand terbunuh oleh penduduk Filipina sekitar. Pertama kali berhasil mengelilingi dunia. Dia ke Filipina, terus ke Maluku, kembali lagi ke Spanyol. Inilah pelayaran yang pertama kali berhasil mengelilingi dunia. Sekian presentasi kami dari kelompok Ferdinand Magelhaens. Terima kasih. Oke, semuanya sudah ya? Sudah presentasi. Jadi sekarang mungkin ada yang perlu ditanyakan atau ada yang kurang jelas dari apa yang sudah kita pelajari tadi. Silakan bertanya. Sudah jelas semua? Sudah. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya akan mencoba bertanya pada kalian. Apa yang sudah kita pelajari tadi? Yang pertama, apa saja latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia? Yang pertama untuk mencari. Lalu yang kedua, motivasi 3G ya. Adalah gold, glory dan gospel ya. Kemudian yang ketiga apa lagi? Revolusi industri ya. Kemudian negara Eropa yang pertama kali datang ke Indonesia negara mana? Portugis. Bagus. Top. Catatan sudah ya untuk hari ini. Kemudian kita akan melakukan refleksi ya. Bagaimana perasaanmu setelah mengikuti proses pembelajaran
pembelajaran hari ini. Nah, nanti kamu tuliskan di sticky note ya seperti biasa. Kemudian apa yang telah kamu pelajari hari ini kamu tuliskan nanti ya. Jadi akan dibagikan lagi. Guru Rek. Nah, kalau sudah silakan dikumpulkan. Ya, jadi demikian ya. Jadi hari ini kita sudah belajar mengenai bagaimana latar belakang atau faktor-faktor yang melatar belakangi bangsa barat Indonesia. Nah, lalu kemudian nanti kamu di rumah belajar lagi ya. Dibaca-baca lagi, kemudian kamu siapkan materi yang akan kita pelajari minggu depan, yaitu tentang bagaimana reaksi bangsa Indonesia ini menghadapi datangnya bangsa barat. Reaksinya bagaimana, kemudian perlawanannya bagaimana. Itu minggu depan akan kita pelajari ya. Oke, mungkin itu saja pembelajaran hari ini. Jadi kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adrikale Pantudai, SMP Negeri 1 Lemburaya dan CGP Angkatan 9 Kabupaten Morowali Utara. Dan saat ini saya bersama Bapak pengajar praktik saya, Pak Inyuman Minten, dan rekan saya Pak Fajar Alamsyah. Saat ini kami akan melakukan percakapan pasca observasi kelas. Ya, bagaimana kabarnya hari ini, Pak Fajar? Alhamdulillah sangat baik Pak. Ya, baik Pak. Jadi hari ini kita akan melakukan percakapan observasi kelas yang telah kita lakukan kemarin, Pak. Iya Pak. Nah, kemudian perlu diketahui bahwa tujuan dari kegiatan pasca observasi ini adalah untuk mengevaluasi hasil proses observasi kelas yang telah kita lakukan kemarin dan untuk pengembangan diri Bapak pada bagaimana memberikan pembelajaran di kelas kepada peserta didik. Ya, kemudian Pak, bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan pembelajaran di kelas kemarin? Kalau ditanya perasaan Pak, tentu saja sangat senang Pak ya. Kemudian ada perasaan lega juga karena prosesnya kemarin berjalan dengan baik dan lancar Pak. Ya, baik sekali Pak. Jadi perasaan senang ya Pak. Kemudian bagaimana kesan yang Bapak dapatkan pada saat melakukan pembelajaran di kelas bersama siswa-siswa? Ya, kesan saya cukup puas Pak, karena melihat anak-anak dalam pembelajaran itu cukup antusias, semangat juga. Kemudian pembelajaran berjalan dengan lancar sampai akhir, mungkin itu Pak. Oh iya Pak. Jadi pembelajarannya sudah berjalan dengan seperti yang diharapkan. Iya Pak. Nah, kemudian dari pendahuluan, inti maupun penutupnya berjalan dengan baik. Betul Pak. Nah, kemudian untuk penilaian Bapak terhadap diri sendiri kepada keberhasilan proses belajar mengajar itu, jika dalam skala 10 sampai 100, kira-kira Bapak sudah berada di mana? Saya rasa saya berada di posisi 80 Pak. Meskipun pembelajaran berjalan dengan lancar, dengan baik, tetap ya masih ada kekurangan Pak. Begitu. Oh iya, berarti Bapak merasa di 80 ya? Iya, Nah, 80. saya dapat melihat juga kemarin memang sudah berjalan dengan baik. Nah, namun tentunya 80 itu belum merupakan angka yang sempurna ya Pak. Masih ada 20%. Ya. Jadi kira-kira
apa yang menyebabkan Bapak masih kekurangan 20 untuk mencapai nilai 100 itu? Saya rasa belum dikatakan sempurna karena saya lihat memang ya masih ada Pak 1-2 anak itu kurang aktif Pak, kurang aktif dalam diskusi kelompok, kurang. Jadi ya itu masih pasif, tidak kooperatif dengan teman-temannya begitu Pak. Oh iya. Jadi itu yang membuat Pak Fajar masih merasa berada di angka 80 ya? Iya, iya. Nah, kemudian kira-kira hal-hal apa yang perlu Pak Fajar siapkan atau lakukan nanti untuk bisa mencapai 20 itu, kekurangan yang 20? Ya, mungkin saya perlu mencari Pak ya, mencari model-model atau strategi pembelajaran yang lain yang cocok dengan anak-anak Pak. Kemudian saya juga perlu memantapkan lagi pembelajaran berdiferensiasi ini. Saya harus cari-cari referensi lagi supaya lebih mantap lagi gitu Pak. Iya, bagus sekali Pak rencananya ya. Ya, jadi untuk rencana-rencana Bapak itu dari menyiapkan model strategi pembelajaran yang lain dan menggunakan yang lain ya, dan mempermantap pemahaman tentang bagaimana memberikan pembelajaran berdiferensi itu. Iya, iya. Saya melihat itu sudah baik sekali Pak. Menurut Bapak kira-kira kekurangannya di mana kalau model pembelajaran yang di kelas kemarin, discovery learning Iya. yang kemarin, menurut Bapak di mananya yang masih kurang itu? Ya itu Pak, tadi saya rasa masih ada lah 1-2 anak itu yang kurang aktif Pak dalam kelompok gitu. Itu kekurangannya. Nah, jadi nanti Bapak akan mencari model pembelajaran yang bisa menutupi kekurangan dari model pembelajaran yang dilakukan kemarin di kelas ya Pak. Kemudian tentunya kalau Bapak ingin mencapai nilai 100 itu tentunya harus berkomitmen ya pada rencana yang sudah Bapak sebutkan tadi, Iya. di mana lebih mencari model pembelajaran yang lain, kemudian memperdalam tentang pembelajaran berdiferensiasi ya. Iya, betul Pak. Mungkin nanti Pak, siapa yang kira-kira bisa membantu atau mengingatkan Bapak? Kadang-kadang kita sebagai manusia kan biasa lupa. Iya, Jadi iya. siapa kira-kira yang bisa menjadi membantu Bapak nanti untuk mengingatkan untuk rencana yang akan Bapak lakukan itu? Ya, tentu saja saya juga butuh bantuan dari teman-teman juga Pak. Termasuk Pak Adri juga di sini untuk mengingatkan itu Pak. Oh iya, baik sekali Pak. Jadi rekan-rekan ya, Iya. yang dapat mengingatkan nanti, terus bisa juga kita sharing nanti ya Pak. Iya. Nah, kemudian kapan kira-kira Pak Fajar akan mulai melakukan strategi itu untuk mencapai yang 20% itu? Untuk waktunya kapan saya belum rencanakan Pak. Cuman saya usahakan nanti secepatnya Pak. Oke, Gitu. secepatnya. Ya Pak, tentunya saya sangat mengapresiasi dengan rencana Pak Fajar ke depannya untuk mencapai nilai 100 itu, dan saya juga nanti penasaran bagaimana nanti setelah Bapak melakukan rencana yang sudah Bapak sebutkan tadi, bagaimana hasilnya. Mungkin kita akan bercakap-cakap lagi. Jadi karena kita dibatasi oleh waktu, saya rasa percakapan pasca observasi kita sampai di sini. Iya. Ya, terima kasih Pak Fajar. Oke, sama-sama Pak. Ya, jadi demikian percakapan pasca observasi pembelajaran di kelas yang telah kami lakukan, dan ucapan terima kasih banyak kepada rekan saya Pak Fajar yang telah bersedia Siap. melakukan percakapan ini. Kemudian bersama Pak pengajar praktik telah bersedia menyempatkan waktu untuk melakukan observasi terhadap percakapan yang kami lakukan saat ini. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih banyak.
Bye.